Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Saif Muhammad Isa, dari channel Ghozi Stories Official. Dalam serial Perang-Perang Rasulullah SAW ini, kita akan melanjutkan kisah kita setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhasil selamat dari pengepungan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Ahzab yang terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Sebelumnya, kawan sekalian, video ini dipersembahkan oleh Golden French Bogor. Alhamdulillah dapat rezeki nih dari Golden French Bogor, dapat hampers. Alhamdulillah nih. Tuh. Dahsyat. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Golden French Bogor. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang banyak. Kawan-kawan sekalian, setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhasil memenangkan perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah, perjuangan ternyata belum selesai. Seperti dituturkan misalnya di dalam kitab Al-Maghazi karya Imam Al-Waqidi, ketika Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah beliau setelah pengepungan oleh pasukan Ahzab itu diangkat, dan para prajurit dari pasukan Ahzab itu mengundurkan diri ke pemukiman mereka masing-masing, Nabi Muhammad SAW dituturkan ketika itu pulang ke rumah istri beliau, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi Muhammad SAW hendak beristirahat dengan melepas baju zirah beliau. Kemudian beliau dituturkan menyiramkan air ke wajah dan kepala beliau. Jadi diguyur air beliau ya ketika itu supaya seger gitu kan ya, karena memang setelah berjuang dengan perjuangan yang sangat besar serta pengorbanan yang luar biasa, tentunya semua itu membuat badan menjadi lelah ya. Makanya kemudian beliau menyiramkan air ke wajah serta kepala beliau. Tetapi dituturkan bahwa ketika itu malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Nabi Muhammad SAW, kemudian menyatakan bahwa kenapa kok sudah mau beristirahat begitu kepada Nabi Muhammad SAW, sudah mau berhenti begitu, padahal perjuangan belum selesai, padahal masih ada hal penting yang harus dilakukan. Bahkan para malaikat pun ya, seperti dituturkan, malaikat Jibril berkata seperti itu, bahkan malaikat pun belum melepas baju zirahnya begitu ya. Nah, karenanya pergilah engkau ke pemukiman Yahudi Bani Quraizoh. Nah, karena memang ketika itu Yahudi Bani Quraizoh harus segera dihentikan dan harus diselesaikan setiap konspirasi serta perbuatan zolim serta keji yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin, yaitu menikam kaum muslimin dari belakang. Makanya setelah mendapatkan perkataan dari malaikat Jibril alaihissalam tersebut, Nabi Muhammad SAW segera bersiap-siap kembali dengan mengenakan baju zirah beliau, mengambil senjata, pedang, tombak, perisai, serta apapun persiapan perang yang dibutuhkan oleh beliau untuk segera kembali bertempur dan menyelesaikan urusan dengan Yahudi Bani Quraizoh. Seperti dituturkan dalam kitab Al-Maghazi bahwa peristiwa pengepungan itu dimulai pada tanggal 24 Zulqa'dah tahun kelima Hijriah. Nah, jadi memang peristiwanya terjadi persis setelah peristiwa perang Khandaq ya. Dan bahkan masih serangkaian ya peristiwanya itu dengan peristiwa perang Khandaq ketika itu. Nah, makanya kemudian Nabi Muhammad SAW segera menyebarkan para penyeru
Ya, seperti misalnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, selain sebagai muazin dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau juga seringkali ditugaskan sebagai penyeru. Ya, kalau misalnya ada perintah atau ada pengumuman dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, ya umumnya di kota Madinah, maka nanti salah satunya Bilal bin Rabah lah yang akan keliling ya ke pemukiman-pemukiman kaum muslimin yang ada di kota Madinah untuk mengumumkan. Ya, karena beliau juga memiliki suara yang lantang ya, suaranya keras begitu. Nah, nanti diseru tuh. Nah, Bilal bin Rabah inilah kawan sekalian yang ketika itu diperintahkan untuk menyeru kepada seluruh kaum muslimin bahwa kaum muslimin harus bersiap-siap kembali untuk mengepung Yahudi Bani Quraizoh. Itulah dia kaum Yahudi terakhir yang ada di kota Madinah yang masih bermukim di sana, dan kelihatannya karena perbuatan yang telah mereka lakukan, yaitu mereka berkhianat kepada kaum muslimin karena menikam kaum muslimin dari belakang, menyerang dan memerangi kaum muslimin dari belakang, serta mengkhianati perjanjian yang telah disepakati dengan kaum muslimin, yaitu berupa Piagam Madinah. Maka urusan dengan Yahudi Bani Quraizoh ini harus segera diselesaikan. Nah, dari seruan itu kawan sekalian, terhimpunlah pasukan yang bersiap siaga di bawah pimpinan langsung Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk bergerak menuju pemukiman Yahudi Bani Quraizoh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dituturkan beliau menunggang kuda beliau dengan membawa tombak, membawa pedang, serta membawa perisai. Bahkan dituturkan beliau menggunakan baju zirah serta helm besi, ya, helm besi yang memang itu menjadi pelindung kepala khas ya ketika prajurit-prajurit pada masa itu berperang itu suka pakai topi atau helm besi itu ya. Nah, dituturkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenakan semua atribut pertempuran seperti itu. Nah, saking genting dan saking harus bersegeranya ketika itu kaum muslimin ya, pasukan muslimin segera bergerak menuju pemukiman Bani Quraizoh itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya kaum muslimin jangan sholat asar kecuali sudah sampai di pemukiman Bani Quraizoh. Nah, dalam fragmen sejarah ini kawan sekalian, bisa kita lihat betapa di tengah-tengah kaum muslimin perbedaan pendapat itu biasa terjadi, dan perbedaan pendapat itu juga bukan menjadi sumber konflik dan bukan menjadi hal yang kemudian membuat kaum muslimin saling menuduh atau saling menyesatkan atau saling melemparkan fitnah-fitnah satu sama lain, tidak. Ya. Karena apa? Ya karena memang ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin supaya tidak sholat asar kecuali sudah tiba di pemukiman Bani Quraizoh. Nah, ada sekelompok pasukan kaum muslimin yang memang menaati perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut secara letterlux, ya. Karena memang kalau misalnya dari pusat kota Madinah begitu untuk berangkat berjalan menuju Bani Quraizoh, pasti udah lewat waktu sholat asar, pasti itu. Ya, pasti lewat waktu sholat asar, artinya nggak bakal kekejar. Ya, nggak bakal kekejar, sholat asar itu pasti lewat udah waktunya itu begitu. Nah, berarti nyampe di Bani Quraizoh itu udah lewat dari waktu asar ya, mungkin bisa sampainya itu di waktu maghrib atau mungkin di waktu isya begitu ya, atau tengah malam gitu. Nah, tetapi pasti udah lewat dari waktu sholat asar. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada pasukan kaum muslimin jangan sholat asar kecuali sudah tiba di pemukiman Bani Quraizoh.
Nah, sekelompok kaum muslimin menaati perintah tersebut, kawan-kawan sekalian, secara letterleks, ya. Mereka ketika itu berangkat, ya, tidak sholat asar dulu begitu. Mereka kemudian jalan aja terus, ya, walaupun waktu asar sudah lewat begitu. Nah, ketika tiba di Bani Quraizoh, jam berapa aja tiba di Bani Quraizoh, maka mereka melakukan sholat asar. Nah, begitu kan? Nah, mereka melakukan sholat asar setelah tiba di Bani Quraizoh, persis seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintahnya begitu, ya ikuti begitu. Nah, tetapi ada juga kawan sekalian, sekelompok kaum muslimin, sekelompok pasukan muslimin yang lain, yang mereka itu berpikir, ya kalau misalnya sholat asarnya nanti di Bani Quraizoh begitu, pasti udah lewat waktu asar, ya kan? Pasti udah lewat waktu asar tuh. Nah, makanya kemudian mereka di tengah perjalanan, ya, ketika masih berada di dalam waktu sholat asar, mereka sholat asar gitu, ya kan? Mereka tetap sholat asar ketika masih ada di dalam perjalanan menuju Bani Quraizoh begitu, ya. Nah, belakangan kawan sekalian, hal ini didengar oleh Rasulullah SAW ketika pengepungan Bani Quraizoh masih berlangsung. Hal ini didengar oleh Rasulullah SAW bahwa beliau pun mengetahui ada sahabat-sahabat beliau, ya, kaum muslimin yang memutuskan untuk mengikuti perintah beliau secara letterleks, dan ada juga kalangan kaum muslimin lainnya yang sholat asar dulu gitu. Sholat asar dulu atau sholat asar di perjalanan, ya, ketika waktu asar masih ada gitu. Nah, baru kemudian melanjutkan terus perjalanan ke Bani Quraizoh. Nah, dengan adanya perbedaan pendapat, ya, seperti ini, ternyata Rasulullah SAW mendiamkan kedua kelompok kaum muslimin tadi. Rasulullah SAW, ya, tidak menyalahkan satu pihak manapun. Rasulullah SAW mengizinkan adanya dua pendapat seperti itu. Dan dua kelompok kaum muslimin ini pun, ya, yang berbeda pendapat ini pun tidak saling menuduh, kamu bid'ah deh, kamu sesat ya. Tidak. Ya kan? Mereka, ya, dengan pendapat mereka masing-masing, keduanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Yang sholat di Bani Quraizoh juga benar, ya, yang di awal sholat asar dulu kemudian melanjutkan perjalanan ke Bani Quraizoh juga benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendiamkan keduanya, tidak menyalahkan, ya, tidak mencela salah satu atau keduanya. Ya, karena ya kalau misalnya didiamkan oleh Rasulullah SAW berarti diizinkan oleh beliau. Ya kan? Berarti diizinkan oleh beliau. Sebab kalau misalnya Rasulullah SAW itu kalau misalnya ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang haram misalnya, atau ada sesuatu yang tidak salah berdasarkan hukum-hukum syariat, pasti beliau bicara itu. Ya, pasti beliau ngomong tuh. Ini salah, ini gini, pasti itu mah. Nah, tetapi ternyata dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW tidak menyalahkan salah satu atau keduanya dari kaum muslimin yang berbeda pendapat ini. Nah, dua-duanya diizinkan dan didiamkan oleh Rasulullah SAW. Nah, begitulah seharusnya orang sekalian adab serta akhlak kaum muslimin ketika berbeda dalam hal-hal yang bersifat cabang, ketika berbeda dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, ya, atau hal-hal cabang, maka sikap yang seharusnya muncul itu adalah sikap rela, toleransi. Nah, begitu. Sikap lembut dan santun terhadap sesama kaum muslimin, walaupun berbeda pendapatnya dengan kita, walaupun berbeda, ya, ijtihadnya, walaupun berbeda kesimpulan-kesimpulan hukumnya dengan kita. Ya, jangan kepada kalangan kaum muslimin yang lain yang mungkin mengambil pendapat yang berbeda dengan kita, lantas otomatis kita menunjuk hidungnya lalu berkata kamu bid'ah. Jangan begitu.
atau kamu sesat, jangan, atau kamu ahli neraka, jangan begitu. Aduh, itu sebuah perkataan yang sangat berat, sebuah perkataan yang tak tersudu di itik, tak termakan di ayam, kata pepatah. Iya. Nah, makanya kawan sekalian, meneladani ya generasi salaf, generasi terdahulu, generasi awal kaum muslimin, seharusnya kita bersikap toleran terhadap sesama muslim. Seharusnya kita bersikap santun dan ramah terhadap kalangan kaum muslimin yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Bukannya dengan entengnya kita menunjuk jidat mereka dengan bilang bid'ah atau bilang sesat atau bilang kafir bahkan. Jangan begitu ya. Ini harus betul-betul kita hindari sikap-sikap seperti ini ya. Nah, kawan sekalian, kembali kepada pengepungan kaum muslimin atas Yahudi Bani Quraizoh. Ya, berduyun-duyunlah pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju pemukiman Bani Quraizoh. Ketika itu ada seorang perempuan yang ketika itu dia perempuan Yahudi ya. Perempuan Yahudi Bani Quraizoh. Dia melihat kok hondaknya udah sepi, katanya gitu ya, seperti dituturkan di dalam kitab Al-Maghazi karya Imam Al-Waqidi. Jadi wanita Yahudi ini ngelihat situasi gitu kan. Nah, dia melihat kok ini hondaknya udah pada sepi nih. Kemana nih pasukan kaum muslimin gitu. Nah, makanya dia langsung wah pasti lagi bergerak nih mau menuju pemukiman Bani Quraizoh untuk mengepung Bani Quraizoh. Pokoknya orang-orang Yahudi Bani Quraizoh tuh mereka tuh udah pada ngerasa gitu. Udah pada ngerasa apa? Ngerasa bahwa kalau misalnya pasukan Ahzab ini gagal untuk menerobos masuk, dan bahkan kalau misalnya pasukan Ahzab ini mengundurkan diri dari medan perang, pasti yang akan menjadi sasaran berikutnya adalah Yahudi Bani Quraizoh karena pengkhianatan mereka sendiri. Makanya kemudian si perempuan Yahudi ini segera melapor ya kepada seorang pemuka Yahudi Bani Quraizoh, itu namanya Nabash bin Qais. Udah sepi noh di parit, nggak ada orang. Ya, udah nggak ada yang menjaga katanya. Pasukan kaum muslimin gak ada satupun, kata dia gitu. Pasti mereka sedang bergerak ke sini karena kita mengkhianati mereka. Itu kata si perempuan ini. Lah, Nabash bin Qais ini kawan-kawan sekalian, salah seorang pemuka Yahudi Bani Quraizoh, segera ya mengkomunikasikan kabar ini dengan para pemuka Bani Quraizoh lainnya. Salah satunya adalah si kepala sukunya ya, si Ka'ab bin Usaid itu. Wah, bagaimana ini? Ya, kayaknya mereka itu akan segera mengepung kita, akan segera bergerak untuk menyerang kita karena apa yang sudah kita lakukan. Gawat. Ya udah kalau gitu sekarang bersiap-siap aja. Ya. Kunci semua gerbang benteng, masukin semua sumber daya yang dimiliki, ya kan? Kemudian persiapkan segala senjata, segala persiapan-persiapan perang lainnya. Kita harus menghadapi serangan yang dilancarkan oleh orang-orang muslim. Nah, begitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau mereka mempersiapkan diri. Ditutup segala gerbang benteng, kemudian mereka bersiap-siap di atas tembok-tembok benteng mereka gitu. Nah, seperti juga yang terjadi kepada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa ya. Dikepunglah itu benteng-benteng kaum Yahudi Bani Quraizoh oleh pasukan kaum muslimin, dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan panji perang kaum muslimin kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu begitu. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menancapkan panji perang ini di sekitar gerbang benteng Yahudi Bani Quraizoh. Ketika dikepung ya, Yahudi Bani Quraizoh ini, Nabi Muhammad SAW seperti dituturkan dalam kitab Al-Maghazi
memerintahkan pasukan panah untuk segera melancarkan serangan dengan menembakkan panah-panah kaum muslimin ke atas benteng-benteng dan tembok-tembok Yahudi Bani Quraizoh yang segera dibalas. Terjadilah itu serangan-serangan panah, saling berbalas tembakan-tembakan panah antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Yahudi Bani Quraizoh yang bertahan di atas benteng. Berhari-hari Nabi Muhammad SAW dan pasukan kaum muslimin mengepung Yahudi Bani Quraizoh di pemukimannya, di bentengnya. Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem bergilir, ya, bergiliran. Jadi tak jauh dari pemukiman Yahudi Bani Quraizoh itu ada perkemahan pasukan kaum muslimin. Nah, jadi sebagian pasukan kaum muslimin diperintahkan untuk terus menyerang, sebagian lagi beristirahat. Nah, nanti setelah beberapa saat gantian, ya, pasukan yang beristirahat menyerang, nah pasukan yang menyerang beristirahat. Terus begitu ada rolling, ya, yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pengepungan-pengepungan terus terjadi dan serangan-serangan terus dilancarkan, ya. Bahkan ketika itu, kalau sekalian, pasukan Yahudi Bani Quraizoh dan siapa saja yang ada di dalam benteng Yahudi Bani Quraizoh itu sudah putus asa, ya. Gimana ini? Termasuk si Huyai bin Akhtab tuh masih ada di dalam situ, ya. Masih ada dalam benteng Yahudi Bani Quraizoh itu, gitu. Nah, terjadilah di dalam benteng itu pembicaraan-pembicaraan yang penting karena mereka sudah merasa putus asa. Gimana ini, ya? Gimana? Kalau misalnya terus begini kita pasti akan kalah. Pasti, ya, kaum muslimin akan bisa menerobos masuk atau kita tidak sanggup lagi untuk bertahan di dalam benteng ini, begitu. Nah, makanya kemudian para pemuka Yahudi Bani Quraizoh itu mereka terlibat dalam perundingan dan perdebatan yang amat sengit. Ketika itu, kepala suku Bani Quraizoh yaitu Ka'ab bin Usaid itu sudah sempat mengungkapkan, ya udah kalau gitu kita masuk Islam, tuh udah sempat, ya. Seperti misalnya dituturkan oleh Imam Al-Waqidi dalam kitab Al-Maghazi. Ketika itu Ka'ab bin Usaid itu sudah melontarkan masukan, ya, kepada kaum Yahudi Bani Quraizoh dan para pemukanya untuk masuk Islam saja. Ya, masuk Islam saja. Kenapa? Karena ada salah seorang pemuka Yahudi Bani Quraizoh lainnya yang ketika itu menyatakan bahwa tapi si pemuka ini udah meninggal, ya. Nah, si pemuka ini pernah menasehati Muhammad itu benar-benar nabi. Kita semua mengetahuinya. Kita semua mendapati namanya di dalam kitab-kitab kita sendiri. Ketika misalnya nanti Nabi itu akan datang ke sini, saya pasti akan masuk Islam dan menjadi pembelanya, kata si pemuka yang ini. Tapi kemudian dia keburu meninggal, ya, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kemudian Ka'ab bin Usaid ketika itu mengingat kata-kata dan nasihat si pemuka ini, ya, yang udah meninggal ini, begitu. Nah, makanya bagaimana kalau misalnya kita sekarang masuk Islam saja, kata Ka'ab bin Usaid itu. Ya, kan memang sudah semestinya kita beriman kepada dia, kepada Nabi Muhammad SAW, karena memang itu sudah diwajibkan di dalam agama kita sendiri, kata dia. Ya, sehingga tentu saja dengan kita beriman kepadanya, dengan kita masuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya harta kita, keluarga, anak, istri, semua akan bisa terselamatkan. Ya, kita masuk Islam itu adalah keputusan paling bagus, keputusan paling baik, kata si Ka'ab bin Usaid tuh. Sempat dia berpikir seperti itu dan melontarkan gagasannya kepada Yahudi Bani Quraizoh. Rupa-rupanya, ya, kebanyakan kaum Yahudi ini menolak. Ya, mereka umumnya berkata, kami tidak akan meninggalkan ajaran Yahudi.
kami tidak akan mengingkari kitab Taurat, katanya gitu. Ya padahal dengan mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya sebenarnya mereka mengingkari kitab Taurat mereka sendiri. Sebab perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW kan ada di dalam kitab Taurat mereka sendiri, begitu. Nah makanya kemudian mereka pada akhirnya memutuskan, ya udah kalau kayak begini, ya gimana? Nah, bisa jadi ini kita semua nanti akan dikalahkan dan kita semua akan tewas ini semua, kita semua akan mati semua ini kalau begini gitu. Ya kan? Nah, sampai akhirnya deadlock lah itu, perundingan pembicaraan ya antara sesama kaum Yahudi Bani Quraisyah itu. Karena mereka tidak mau beriman, mereka juga mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin ya, mereka semua merobek-robek piagam Madinah begitu. Nah, makanya kemudian setelah beberapa hari serangan-serangan terus dilancarkan oleh pasukan kaum muslimin, pada akhirnya ya, di hari yang ke-15, di hari-hari yang terakhir ya, karena pengepungan kaum muslimin atas Yahudi Bani Quraisyah ini dituturkan dalam kitab Al-Maghazi itu berlangsung kira-kira 15 hari lamanya. Dalam sumber lain dituturkan pula ada yang menyatakan 25 hari lamanya pengepungan Yahudi Bani Quraisyah ini gitu. Nah, ketika itu dari dalam benteng muncullah ya keinginan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berunding, gitu, berunding. Nah, perundingan ini kemudian memuat sebuah tawaran dari Yahudi Bani Quraisyah. Ya, bagaimana kalau misalnya kami diperlakukan seperti Bani Qainuqa dan Bani Nadir begitu. Yaitu kami disingkirkan, diusir saja gitu ya dari kota Madinah dengan membawa barang-barang ala kadarnya gitu, dengan tanpa membawa senjata. Ya seperti Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang ketika itu diusir dari kota Madinah gitu. Nah, tetapi Nabi Muhammad SAW ketika itu menolak. Ya, Nabi Muhammad SAW menolak ajuan tadi begitu. Karena apa? Karena betapa besarnya pengkhianatan Yahudi Bani Quraisyah ini ya sampai membahayakan kaum muslimin secara massal. Ya, secara massal. Kenapa? Karena kalau dulu kan Yahudi Bani Qainuqa ya itu menganiaya 1-2 kaum muslimin. Kemudian Yahudi Bani Nadir itu berkonspirasi mengancam nyawa Nabi Muhammad SAW. Ya, baru ancaman yang mereka lancarkan itu tidak ditujukan kepada kaum muslimin secara massal begitu. Tetapi ya yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraisyah ini yaitu pengkhianatan dan menyerang kaum muslimin dari belakang, yang kalau misalnya ketika itu pasukan kaum muslimin tidak bersiaga ya terhadap serangan-serangan yang dilancarkan oleh Yahudi Bani Quraisyah dari dalam kota Madinah sendiri ya, maka yang akan menjadi korban adalah kaum muslimin secara massal. Nah, begitu. Makanya ketika Yahudi Bani Quraisyah menawarkan supaya Nabi Muhammad SAW memperlakukan mereka seperti Bani Nadir dan Bani Qainuqa, Nabi Muhammad SAW menolak. Ya, jadi memang mau nggak mau kalau misalnya mereka itu harus diperangi begitu, harus diperangi, atau ya mereka menyerah atau mereka masuk Islam gitu kan. Nah, makanya kemudian ketika itu mereka meminta ya bahwa mereka itu berundingnya itu dengan Sa'ad bin Mu'az. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW kemudian mengajukan kemudian memerintahkan Sa'ad bin Mu'az untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi Bani Quraisyah ini, karena memang mereka yang minta gitu. Ya, orang Yahudi Bani Quraisyah ini meminta untuk berundingnya sama Sa'ad bin Mu'az. Kenapa? Karena memang
sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Yahudi Bani Quraisyah ini punya hubungan cukup erat dengan Sa'ad bin Mu'az dari Bani Aus. Ya, mereka tuh saling beraliansi lah dulu ketika belum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, sebelum masa Islam gitu ya. Yahudi Bani Quraisyah ini punya ikatan yang cukup erat dengan Bani Aus ya, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ketika itu. Nah, makanya kemudian mereka berundingnya sama Sa'ad bin Mu'az. Supaya apa? Supaya Sa'ad bin Mu'az merasa kasihan, merasa iba. Ini seperti dituturkan di dalam Sirah Nabawiyah misalnya. Nah, supaya Sa'ad bin Mu'az itu merasa kasihan sama mereka, lalu mudah-mudahan aja nanti Sa'ad bin Mu'az bisa memutuskan perkara ini dengan lebih enteng ya, dengan lebih enteng bagi Yahudi Bani Quraisyah itu. Nah, makanya kemudian Sa'ad bin Mu'az ketika itu sampai ditandu untuk bertemu dengan para pemuka Yahudi Bani Quraisyah ini, ditandu. Karena apa? Karena ketika itu beliau kakinya terluka ya, karena di perang Khandaq itu Sa'ad bin Mu'az kena panah kakinya. Nah, terluka kena panah. Makanya kemudian beliau kesulitan berjalan, akhirnya ditandu ketemu sama orang-orang Yahudi Bani Quraisyah itu. Nah, disitulah ya kemudian Yahudi Bani Quraisyah ini ya, mereka harus tunduk begitu. Cara menyelamatkan dirinya ya sudah, mereka itu harus menghormati piagam Madinah ya, mereka harus menghentikan segala permusuhan mereka masuk Islam ya, atau ya mereka semua kemudian diperangi ya, dieksekusi. Nah, makanya kemudian ketika itu Yahudi Bani Quraisyah dengan di bawah keputusan dari Sa'ad bin Mu'az kemudian menyatakan bahwa Yahudi Bani Quraisyah dieksekusi. Ya, dieksekusi, dihukum mati itu. Ya, semuanya dihukum mati ketika itu dengan cara dipenggal begitu kan. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW dengan keputusan Sa'ad bin Mu'az ini, beliau bersabda, engkau telah memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah ya. Wah, kok kejam amat dong. Wah, itu berarti pembunuhan besar-besaran dong, dieksekusi banyak nih. Wah, mati nih, genosida nih. Wah, kata orang-orang yang sok-sok HAM ya kan. Yang orang-orang yang sok-sok kemanusiaan ya, itu akan menyatakan bahwa wah, itu adalah sebuah pembunuhan besar-besaran, adalah sebuah pembasmian besar-besaran terhadap satu etnis ya. Nah, kan sekalian, kenapa ya ketika itu Sa'ad bin Mu'az memutuskan bahwa Yahudi Bani Quraisyah itu dieksekusi ya. Yang dieksekusi itu dalam kitab Al-Maghazi tuturkan berjumlah 400-an orang, laki-laki semua ya. Tidak ada perempuan maupun anak-anak yang dieksekusi, kecuali satu orang perempuan Yahudi Bani Quraisyah yang ikut dieksekusi ya. Selain itu, semua perempuan Bani Quraisyah tidak ada yang dieksekusi. Yang dieksekusi itu laki-laki semua ya, 400-an orang, dan satu orang perempuan Yahudi Bani Quraisyah. Nah, kenapa diputuskan seperti itu kepada mereka, kawan sekalian? Jelas karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Ya, itu adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Coba kalau misalnya mereka nggak melakukan perbuatan itu, ya karena apa? Karena memang di antara orang-orang Yahudi Bani Quraisyah ini ada juga yang pada malam harinya ya, sebelum pengepungan itu berakhir, mereka kemudian keluar dari benteng menghadap Rasulullah SAW lalu masuk Islam. Ya udah, bagus gitu. Ya, selamat dirinya, nyawanya, hartanya, anak istrinya selamat masuk Islam. Ya, toh mereka udah tahu bahwa masuk Islam itu adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya mereka lakukan, sebab Nabi Muhammad SAW dan agama Islam itu sudah dinyatakan harus diikuti di dalam kitab suci mereka sendiri gitu. Nah, selain itu ada juga yang menyatakan
bahwa ada kalangan Yahudi lainnya yang juga pada malam itu ya keluar dari benteng lalu menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka menyatakan tidak terlibat apa-apa ya, dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh kebanyakan Yahudi Bani Quraisyah. Seperti misalnya ada salah seorang Yahudi Bani Quraisyah itu namanya Amr bin Su'da. Nah, Amr bin Su'da ini pada malam hari yang menjelang pengepungan itu berakhir, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW ya, diantarkan oleh salah seorang sahabat Nabi namanya Muhammad bin Maslamah. Beliau menghadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan Amr bin Su'da ini menyatakan tidak terlibat sama sekali dan tidak meridoi segala pengkhianatan yang dilakukan oleh kaumnya itu. Dan kemudian dia dibebaskan, ya, dia dibebaskan, dibiarkan pergi. Bahkan dituturkan tidak ada yang tahu kemudian kemana perginya Amr bin Su'da ini setelah malam itu. Begitu, dibiarkan pergi, selamat anaknya, istrinya, hartanya. Ya, semuanya dibiarkan bebas. Nah, disinilah kawan sekalian ya, Islam menjatuhkan balasan, menjatuhkan hukuman kepada yang memang pantas mendapatkannya. Kaum Yahudi Bani Quraisyah pantas mendapatkan hukuman seperti itu karena perbuatan mereka sendiri. Ya, pengkhianatan mereka sendiri. Memang yang berkhianat itu sangat berbahaya. Ya, kalau misalnya tidak dilakukan eksekusi ya, seperti itu, nanti mereka akan melakukan pengkhianatan berikutnya begitu. Ya, kalau misalnya melihat kepada pengalaman yang lalu, lihat Yahudi Bani Nadir, ya kan? Huyai bin Akhtab mati juga di situ dieksekusi ya, sama Ka'ab bin Usaid mati juga. Padahal Ka'ab bin Usaid ketika itu kan sekalian, Ka'ab bin Usaid itu kan menyatakan udah ayo kita masuk Islam aja. Dia kan ngajak ya kepada kaumnya untuk masuk Islam saja. Tapi ketika dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dieksekusi ketika itu, Ka'ab bin Usaid menyatakan bahwa dia tidak ingin derajat jatuh kalau misalnya dia masuk Islam di hadapan kaumnya. Karena ntar dia bisa dipandang hina sama kaumnya. Ya cuman gara-gara takut mati kan, makanya situ mau masuk Islam. Dia takut dipandang rendah begitu sama kaumnya begitu. Padahal dia tahu persis kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul terakhir, dan memang kaum Yahudi pun diwajibkan oleh kitab sucinya sendiri untuk mengikuti dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi toh sampai akhirnya Ka'ab bin Usaid tetap tidak mau beriman, dan kemudian dia pun dieksekusi ya, dengan dipenggal. Nah, dipenggalnya itu pengeksekusiannya itu dilakukan secara bergelombang ya, di pasar Bani Quraisyah ketika itu digali gitu, kemudian dieksekusi di situ gitu dengan cara dipenggal begitu. Nah, Huyai bin Akhtab juga begitu. Bahkan ketika sebelum dipenggal, Huyai bin Akhtab mendeklarasikan bahwa dia tidak pernah menyesal katanya ya. Dia tidak pernah menyesal mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya udah, suka-suka situ, menyesal mau enggak, yang penting dieksekusi juga akhirnya Huyai bin Akhtab ini begitu ya. Apalagi kalau sekalian, dialah otak intelektual, dalang dan biang keladi dari pengepungan pasukan Ahzab. Itu si Huyai bin Akhtab itu kan dia yang menggalang dukungan ya, serta bergerilya ke kabilah-kabilah untuk menghimpun pasukan Ahzab supaya menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Nah, sehingga orang sekalian, apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az dan kemudian disetujui oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan hukum syariat Islam tersebut, itu adalah sesuatu yang sudah semestinya terjadi, sebab pengkhianatan memang harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Kalau misalnya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal,
nanti mereka akan kembali melakukan pengkhianatan-pengkhianatan berikutnya. Yang nantinya akan menjadi korban adalah kaum muslimin secara massal, kaum muslimin secara umum. Ya, sehingga wah ini enggak kayak begitu. Ya. Dituduh melakukan pembantaian lah, melakukan pembunuhan, melakukan genosida. Enggak, itu karena perbuatan mereka sendiri. Toh mereka yang berbuat baik, ya, mereka yang menetapi perjanjian, ya, mereka yang bersikap baik terhadap sesama, terhadap kaum muslimin, ya, orang-orang kafir yang bersikap baik terhadap kaum muslimin, toh juga hidupnya enak-enak aja, tenang-tenang aja, nggak dipaksa masuk Islam gitu, ya, tidak dipaksa untuk meninggalkan ajaran agamanya sendiri, tidak, ya kan? Nah, kaum muslimin, ya, hanya akan bertindak tegas kepada siapa yang memang pantas diperlakukan begitu. Kepada para pengkhianat, ya, kaum muslimin akan bertindak dengan tegas. Nah, kawan-kawan sekalian, ya, setelah itu tentu saja tidak ada lagi anasir-anasir kekufuran di tengah-tengah kota Madinah, sebab Bani Quraizoh itu adalah komunitas Yahudi terakhir yang berhasil dibersihkan dari kota Madinah. Karenanya ketika itu kota Madinah pun bangkit kembali, kemudian berhasil dipulihkan dari berbagai kekacauan yang ada. Tidak ada lagi potensi-potensi konflik maupun potensi-potensi pengkhianatan yang datang dari kaum kafir seperti kaum Yahudi tersebut. Nah, kawan-kawan sekalian, demikian yang bisa saya tuturkan pada episode kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu saja datang dari saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.